Nama saya Helmi, biasa dipanggil Apua. Sudah lama sekali saya tidak lewat jalan ini. Rindu kali sama kampung halaman, apalagi sama si Polok nih. Saya lahir di Nagari Andaleh, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Dari kota Padang sekitar 2,5 jam perjalanan darat. Indah hanya suasana pedesaan yang buat rindu, kota Batu Sangkarnya juga memesona. Nah, iko Istana Pagaruyung yang baru selesai dibangun akhir Desember lalu. Tahun 2007, istananya habis terbakar karena petir. Tapi sekarang sudah berdiri kokoh lagi. Rancak ya. Masih sama ternyata suasana kampung dan kota Batu Sangkar belum berubah setelah aku merantau 5 tahun. Nah, ini dia tradisi nenek moyang Batu Sangkar. Para petinggi negari, datuk, nenek, mama berkumpul untuk merestui acara pacu Jawi. Jawi artinya sapi dalam bahasa Minang. Kalau dilihat sekilas, permainan ini sama seperti karapan sapi di Madura. Saya jadi berpikir, jangan-jangan dulu nenek moyang orang Minang dan Madura bersahabat akrab, sampai-sampai punya tradisi yang mirip. Pacu Jawi selalu dimulai selepas zuhur. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, tua muda, semua rela berdesakan untuk melihat pesta rakyat warga Batu Sangkar. Mengarahkan jawi-jawi berpacu butuh kemampuan khusus. Tak sembarang orang bisa melakukannya. Para joki harus tepat memasangkan 2 sapi yang akan berpacu. Salah sedikit saja, jawi bisa mengamuk dan melarikan diri. Para joki sangat memahami risiko yang mereka ambil. Karena itu, mereka selalu mencari cara jitu untuk mengendalikan sapi. Yang paling umum dilakukan adalah dengan menggigit dan menarik ekor sapi. Tentu saja cara ini pun bisa berhasil, bisa tidak. Pemenang pacu Jawi ditentukan oleh penonton. Semakin lurus dan kencang sang sapi berlari, maka akan semakin mahal harganya. Satu sapi bisa dihargai sampai 50 juta rupiah. Bagi orang Minang, filosofi ini berlaku untuk kehidupan manusia. Bagi mereka yang hidup di jalan yang lurus, maka akan memiliki nilai lebih di mata Tuhan. Arena pacu Jawi biasanya jadi ladang peruntungan. Namanya juga orang Minang, suka berusaha. Banyak pedagang kaki lima dan arena permainan anak saat pacu Jawi berlangsung. Bagi kami, inilah saat bergembira seusai panen raya.
Minangkabau berarti kemenangan kerbau. Menurut legenda, nenek moyang kami pernah terhindar dari peperangan karena sukses memenangkan adu kerbau. Hingga kini unsur kerbau bisa kita lihat di ranah Minang. Salah satunya bentuk bagonjong seperti tanduk kerbau pada rumah adat. Di kampung yang ada kebanyakan wanita dan anak-anak. Sebab menurut tradisi para lelaki Minang harus merantau. Lelaki yang tidak pernah kemana-mana biasanya akan dicap sebagai penyempit kampung. Wah, sarunai. Pupuk sarunai dibuat dari daun kelapa muda. Ini permainan masa kecil anak Minang. Puak, tolong Mak Puak. Yo, Mak. Oh. Pak Mbuya Randang. Puak, belah rapi Puak. Iya, kok. Nah, kok sabi. Iya. Apa dapat ketek. Randang alias rendang tuh bisa dibilang makanan sakral. Dibuek kalau ada acara khusus macam baralek, sunek, sama kalau ada yang pulang dari merantau, macam saya ini. Kalau memasak rendang, semua keluarga biasanya terlibat. Asal tahu ya, rendang itu pernah disebut sebagai makanan terlezat di dunia. Nomor cie, banggalah kami. Ini karena orang Minang tidak pelit bumbu mengolah masakan. Bagi kami, bumbu memegang peranan penting dalam setiap masakan, apalagi cabai. Kalau masih seperti bukan rendang, kalio namanya. Orang Minang nggak kenal rendang yang macam ini. Nah, yang ini baru namanya rendang. Harus sampai hitam, tapi tidak gosong. Hobi merantau orang-orang Minang lah yang membuat rendang juga terkenal di Malaysia. Kalau makan rendang, lupakan sendok dan garpu. Amboy, lama bana rendang mamakku nih. Mungkin rendanglah yang pertama kali diingat kalau mendengar kata Minang. Benar kan? Kalau sedang rindu kampung, saya biasa mampir ke rumah makan Padang. Mencarinya tidak susah. Ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan tersebar hingga ke luar negeri. Rumah makan Padang bisa dibilang pemersatu bangsa, khususnya urusan lidah. Di sini nggak perlu pesan menu, tinggal duduk manis. Para uda langsung mengantarkan tumpukan lauk ke meja. Wah, bersenilah orang kampung awak. Keahlian memainkan piring barangkali sudah menjadi warisan turun-temurun. Sebab sejak dulu orang Minang sudah punya tari piring.
Gerakan indah tari ini sebenarnya gerakan dasar silat yang penuh energi. Ya, karena sering ditinggal merantau para lelaki, wanita suku kami jadi sering dibekali ilmu bela diri. Menari di atas pecahan beling adalah bentuk unjuk kekuatan para wanita Minang. Tari piring bakal hampa kalau tak ada talempong. Nah, di balik rumah yang berusia lebih dari 1 abad ini, alat musik tradisional Minang dihasilkan. Membuatnya butuh kesabaran dan ketelitian. Cetakan talempong berasal dari lelehan lilin di Kuningan. Untuk setiap model dan ukuran diperlukan tebal lapisan lilin berbeda-beda. Langkah inilah yang menentukan bentuk talempong. Kalau salah sedikit saja, talempong bisa gagal dihasilkan. Lilin-lilin yang sudah jadi ini masih panjang prosesnya. Butuh pelapisan tanah hingga 7 kali, mulai tanah halus hingga kasar. Bahan utama talempong adalah kuningan. Puluhan kilo kuningan ini akan dibakar di dalam periuk bersamaan dengan cetakan yang sudah kering pada pelapisan tanah ke-7. Pembakaran talempong butuh waktu 4 jam di suhu lebih dari 1000 derajat. Ini supaya lilin yang ada di dalam kembali mencair dan keluar dari cetakan tanah talempong. Nah, talempong yang sudah dibakar lalu dicor. Proses penuangan kuningan cair ini harus hati-hati dan dilakukannya secara cepat. Tujuannya supaya panas kuningan cair terjaga. Kalau panasnya turun, maka kuningan cair tidak dapat masuk ke dalam model talempong.
Jika sudah dingin, talempong lalu dipecahkan. Talempong setengah jadi lalu dihaluskan untuk mengeluarkan warna kuning keemasannya. Dari tahap ini, butuh waktu 1 bulan bagi setiap talempong untuk menjalani proses finishing. Ini hari-hari terakhir saya menikmati kampung halaman sebelum kembali ke perantauan. Waktunya untuk berkumpul bersama kawan-kawan lama. Kedai kopi menjadi tujuan kami. Bukan kedai kopi biasa, ini kedai kopi Kawa. Sudah terkenal seantero Batu Sangkar. Kopi Kawa berasal dari daun tanaman kopi, bukan biji kopi. Ketika masa penjajahan dulu, semua biji kopi dibawa ke Belanda. Jadilah kalau mau ngopi, para petani cukup mengolah daunnya saja. Seperti teh, tapi ada aroma kopinya. Ada 2 kawa di sini, original dan kawa susu. Penikmatnya nggak cuma pria, anak-anak dan ibu-ibu juga suka. Momen seperti ini yang sangat aku rindukan ketika sedang ada di kampung orang. Sebagai laki-laki Minang, saya tidak mau jadi penyempit kampung. Banyak negeri yang harus saya lihat, banyak pengalaman yang harus saya dapat. Saya bangga jadi orang Minang. Saya beruntung bisa melihat tempat lain selain tanah kelahiran saya. Indonesia bagus.